Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, hari ini saya akan melakukan perjalanan pulang ke Prabu Mulih. Tapi ini nanti kita nggak sendirian. Ini ada teman yang mau menemanin konvoy, tapi sampai Pendopo ya. Dia tujuannya sampai Pendopo. Om. Belalang tempur udah siap ini. Nah, ini dia guys, orangnya guys. Awak tak cakap pun. Teman kita konvoy hari ini, Anja, anja. Gilga Sahid. Dan kamu kali kotornya. Ini kapten. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita teman-teman. Perjalanan pulang menuju ke Prabu Mulih. Tapi kali ini nggak sendirian. Kita dikawal sama teman ada di belakang ini. Kita konvoy. Ini kita berangkat dari Kampung Bali, Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas teman-teman. Jam 6:24. Dan untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah teman-teman. Jadi kita bisa melihat di depan tampak sinar matahari sudah mulai meninggi ya. Dan ini sudah hampir 2 minggu saya berada di sini dan ini sudah saatnya pulang. Sebenarnya masih hari Selasa ya teman-teman. Saya biasanya pulang, cuman ini kita di tanggal 1 November 2024 hari Jumat ini teman-teman, jadi udah bisa pulang. Nah, kebetulan teman kita di belakang ini dia ada kerjaan nanti di kantor Pendopo ya, kantor Pertamina Pendopo, jadi bisa bareng dengan kita pagi ini. Dan ini kita masih melintasi di kawasan Kampung Bali, Kecamatan Sukakarya teman-teman. Dulu teman yang di belakang kita ini sama-sama tinggalnya dengan saya di mes perusahaan ya, tapi karena mesnya kejauhan dia cari yang dekat sama lokasi kerja, jadi dia kos itu di rumah salah satu orang Bali yang ada di dekat lokasi kerja gitu teman-teman. Saya dulu juga sempat kos di sana, cuman akhirnya mesnya itu kita harus ada yang tunggu itu, jadi saya kembali lagi ke mes yang memang agak jauh sih posisinya dari tempat kerjaan. Tadi barusan lewat travel ya teman-teman, travel kayaknya dari daerah Lampung, dari lihat plat nomornya tadi teman-teman. Ini ada bis perusahaan sawit itu untuk mengantar anak sekolah biasanya teman-teman. Anak sekolah berangkat pagi diantar sama bis perusahaan sawit. Ya seperti itu teman-teman, walaupun mereka tinggal di rumah dinas yang berada biasanya di lokasi perkebunan ya, cuman mereka karyawannya itu difasilitasi sama perusahaan itu. Salah satunya itu tadi untuk mengantar anak-anak ke sekolah, mereka itu diantar sama bis perusahaan gitu. Dan perusahaan sawit yang ada di lokasi di sini adalah PT PHML, Perkebunan Hasil Musi Lestari. Nah, ini kita akan melewati Sungai Kungku, jembatan Sungai Kungku.
merupakan batas dari wilayah Kecamatan Sukakarya, teman-teman. Nah, ini ada jalan baru belok ke kanan ini, teman-teman. Itu katanya ada lagi sebuah perusahaan sawit baru ya, teman-teman. Cuman saya nggak tahu nama perusahaannya apa itu. Dan jalannya itu baru dibangun, teman-teman. Mungkin ke lokasi pabrik juga ya, nanti akan dibangun pabrik atau gimana gitu. Nah, ini jembatan air tambangan, teman-teman. Dan ini kita sudah berada di wilayah Kecamatan BTS Ulu. Habis dari sini kita akan nanti menyeberangi Sungai Musi. Pagi ini walaupun cukup cerah, cuman terasa sejuk, teman-teman. Perjalanan pagi ini rasanya sangat sejuk sekali ini. Ini kita masih dikawal teman yang di belakang ini. Dia pakai matic, teman-teman. Jadi kalau dulu rasanya nggak mungkin ya bawa matic ke Musi sini dari Pendopo sana, karena jalannya waktu belum dibangun gitu sangat apa ya, sangat susah dilalui, teman-teman, apalagi ketika musim hujan. Karena ya gitu, treknya itu jalanan yang tanah liat gitu. Jadi kalau hujan jalannya hancur, ya pasti lengket ya, di ban itu sampai lengket ya. Off-road lah kita, off-road. Saya aja pakai motor semi trail ini aja masih ini ya, masih kesulitan, teman-teman. Kalau jatuh bangun itu udah biasa itu dulu ya, tapi kalau sekarang udah aman, teman-teman. Bahkan jembatan yang kita anggap ekstrim ini sudah mulai dibangun, teman-teman. Dan ya pekerjaannya udah lebih dari 50% ya untuk progresnya gitu. Nanti kita juga lihat sama-sama gimana untuk perkembangan jembatan. Ada 3 jembatan yang saat ini sedang dibangun, teman-teman. Yaitu jembatan cecar atau air keruh, jembatan teras, sama yang nanti di Benakat Minyak itu udah masuk di wilayah Kabupaten Pali. Nah, ini kita menuju ke jembatan Musi, teman-teman. Ini udah ditambal ya, teman-teman. Beberapa lubang yang menuju ke jembatan ini udah ditambal, karena lubangnya itu cukup membahayakan sih, terutama untuk kendaraan yang bermuatan seperti truk gitu. Nah, kemarin di sini lubang dalam besar ya, teman-teman. Ini udah diaspal, ditambal, memang nggak seluruhnya ini ditambal, teman-teman. Jadi di beberapa bagian jalan yang memang benar-benar udah lubangnya udah parah gitu aja ya, tapi nggak seluruhnya gitu ya. Ini dari Cecar sampai Semambang ya, seperti ini kondisinya, teman-teman. Kita memasuki wilayah Cecar, teman-teman. Di sini hati-hati, di sebelah kiri ini udah jalannya udah apa ya, terkikis gitu, kerowak gitu, teman-teman. Dan dalam ya, karena sebelah kirinya itu sungai atau kali gitu, teman-teman. Harus hati-hati, gantian itu kalau khusus kendaraan roda 4 yang melintas di situ. Di sini juga beberapa lubang yang parah ini sudah ditambal. Bahkan kalau di sini udah ada yang sekalian dicor ya, teman-teman, penambalannya gitu. Jadi agak panjang gitu, total keseluruhan kiri kanan dicor gitu. Nah, ini juga sebagian udah di aspal ya, teman-teman. Cecar ini kalau nama
desanya ini Desa Bangunjaya, teman-teman. Ini merupakan pusat pemerintahnya Kecamatan BTS Hulu. Tapi kalau saya lihat di pelang nama sekolahannya itu tertulis tetap SMP Negeri 1 Cecar gitu ya, teman-teman, bukan Bangunjaya gitu. Kemarin waktu pertama-tama saya bikin konten perjalanan ini ya, teman-teman yang dari orang-orang ya dari Musirawas ini gitu komentar gitu, itu Cecar itu nama aslinya desanya Bangunjaya gitu. Nah, tapi menurut saya sih orang luar ya, orang luar kebanyakan taunya wilayah ini namanya Cecar gitu, Simpang Cecar, sama dengan seperti yang di Pangkal sana Simpang Semambang ya, teman-teman. Nah, di sini orang taunya Simpang Cecar gitu. Kalau saya mungkin menyebutkan ini wilayah Bangunjaya gitu mungkin agak kurang top lah istilah namanya, teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri ada pangkalan Damri Perintis, teman-teman. Tapi sepanjang yang saya tahu gitu, Damri Perintisnya itu justru di hari libur nggak jalan ya. Karena pernah kejadian waktu itu saya di hari Minggu, teman-teman, mau pulang tapi nggak naik motor ya, nggak motoran karena motornya waktu itu ada masalah gitu, teman-teman. Jadi saya waktu itu naik kereta ya. Jadi naik keretanya itu dari stasiun Lubuk Linggau. Nah, dari wilayah Musirawas ini menuju ke Lubuk Linggaunya itu kendaraan umum ya yang bisa kita naikin itu ya, selain Damri ini juga ada travel gitu. Tapi untuk travelnya itu lumayan biayanya. Kalau dari tempat saya itu, tempat kita start perjalanan tadi itu kurang lebih 40 ribuan, teman-teman. Tapi kalau bis Damri ini cuma separuhnya, cuman itu jadwalnya juga tertentu ya, nggak setiap jam ada gitu. Kalau nggak salah dia ini ada tiga atau 4 kali perjalanan PP gitu, teman-teman. Terus kalau untuk travelnya juga gitu, cuman ada pagi sama siang, atau ya siang lah, sore itu tuh dari Lubuk Linggau udah nggak ada lagi. Makanya kalau kita mau akses menuju ke Lubuk Linggau itu agak repot. Makanya saya mending itu ya ginilah, motoran sendiri gitu. Jadi sewaktu-waktu mau pulang, aksesnya menuju ke Prabu Muli juga gampang ya. Ini tinggal terserah kita aja mau berangkat kapan aja gitu. Tapi kalau kita naik seperti saya bilang tadi, naik kereta gitu, terbatas untuk aksesnya gitu. Kita yang harus benar-benar menyesuaikan sama jadwal kendaraan umum yang ada gitu. Nah, ini jembatan pertama yang akan kita lihat progresnya ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, udah atasnya itu apa ya istilahnya, namanya grider ya, itu udah terpasang, teman-teman. Nah, ini tinggal ngecorannya aja gitu. Dan inilah, teman-teman, kondisi jembatan. Ini jembatan lama yang sekarang dijadikan jembatan darurat, sementara jembatannya sedang dibangun, teman-teman. Dan memang ini semalam habis hujan ya, jadi agak licin. Itu tadi pemotor yang ada di sisi kiri kita itu aja dituntun ya, nggak berani dinaikin gitu, karena memang licin. Besinya itu bukan yang melintang gitu, tapi lurus arah sama ban kita ini, teman-teman. Jadi kalau untuk kendaraan roda 2 ya lumayan licin. Dan di depan itu ada
jembatan kedua yang sedang dibangun menjadi jembatan permanen teman-teman. Kalau tadi jembatan cecar atau sungai kerut, ini jembatan teras teman-teman. Nah ini teman-teman mohon maaf ya kalau kameranya apa adanya, nggak bagus karena yang saya pakai ini bukan kamera action seperti motovlog sungguhan, karena ya saya pikir yang penting saya bisa menyajikan informasi mengenai jalur ini aja gitu. Oke, ini teman-teman kita melintasi di jembatan darurat ini. Ini memang baru dibangun jembatan darurat ini teman-teman. Jembatan aslinya memang yang sedang dibangun itu teman-teman. Nah ini juga lebih dari 50% teman-teman untuk progres pembangunannya ya. Ini kalau sedang hujan agak licin teman-teman akses menuju jembatan, karena memang waktu itu belum dibangun ya duluan jalannya ini. Nanti saya pikir kalau sudah jembatannya sudah jadi, itu akan nyambung ke cor-coran yang sudah ada ya, jadi nggak ada lagi jalan tanah yang licin gitu. Ini memang masih ada beberapa jembatan besi lain yang ada di wilayah hutan tanaman industri sana teman-teman, tapi nggak terlalu parah ya. Nah di depan simpang Menara 32 teman-teman. Simpang Menara 32 itu kalau yang lurus kalau nggak salah itu ke lokasi Medco ya teman-teman. Saya juga kurang hafal gitu, karena selama ini jalur yang saya lewatin ya inilah, belok ke kiri ini nggak pernah jalur lain teman-teman. Kalau teman-teman dulu yang pakai mobil atau kendaraan roda 4, ketika ada jalan putus di depan ya, jalan putus artinya biasanya kalau motor masih bisa lewat teman-teman, masih bisa slip cari jalan-jalan yang tikus gitu, tapi kalau mobil benar-benar nggak bisa lewat. Mereka ada jalan muter tapi memang agak jauh teman-teman. Saya juga belum pernah sih alami, cuman ceritanya aja gitu dulu sebelum jalan ini dicor seperti ini ya. Jadi saya kurang lebih udah 5 tahun ini motoran seperti ini terus teman-teman. Karena ya biarpun seperti itu yang saya bilang tadi, walaupun jatuh bangun gitu teman-teman, lewatin jalan yang off-road penuh tantangan gitu kan, kadang-kadang jalan baru berapa meter kita harus berhenti nyangkulin tanah yang nempel antara motor sama bodi motor itu nggak bisa jalan, jadi harus kita cangkulin dulu tanahnya ya, kita keluarin dulu baru nanti jalan lagi, nanti begitu lagi berapa meter kemudian ya. Tapi ya, alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang teman-teman, dan alhamdulillah sekarang jalannya udah sebagus ini, bahkan ya kayak jalan tol lah ya, udah cor-coran seperti ini. Tapi memang nggak lebar teman-teman, jadi jangan terlena, apalagi yang pakai kendaraan roda 4 itu saya suka ngeri gitu teman-teman kalau berpapasan sama yang bawa mobil gitu, pada kencang jalannya, karena memang jalan ini pada dasarnya sepi ya teman-teman, belum banyak yang lewat sini. Jalan ini tuh rame ketika musim liburan saja, kalau seperti musim mudik atau arus balik gitu, sama mungkin akhir tahun nanti ya, ini bakal banyak yang lewat sini. Karena untuk ya saya sih berharapnya jalan ini tuh rame teman-teman, bahkan kalau bisa ada seperti travel khusus, misalkan Musirawas, Pendopo itu mungkin saya juga akan ngurangi juga motoran, sekali naik angkutan umum gitu kan, biar gak capek gitu kan. Tapi karena ini nggak ada ya, kita nikmatin aja motoran di jalur ini gitu teman-teman. Nah ini kita sudah berada di tengah-tengah ya teman-teman, antara
tempat kita start tadi nanti sampai ke kota Pendopo itu ini ada di tengah-tengahnya nih. Ini kita putar lagi sampai di Simpang Madu teman-teman. Dan biasanya kalau saya kan jalan seperti ini full ya, nggak berhenti istirahat gitu teman-teman. Biasanya memakan waktu 3 sampai 3,5 jam itu bisa tembus antara tempat lokasi kerja tadi sampai ke Prabu Muli. Nah tapi biasanya teman saya ini dia ini perokok juga tuh. Kalau dia sih biasa motoran gitu nanti istirahat sebentar, sebat dulu katanya istilahnya tuh. Tapi nggak tahu ini kita gas saja nanti dia ini nggak minta berhenti nggak. Biasanya gitu, atau berhenti dulu nanti mampir Indomaret minum atau makan dulu. Tapi kalau saya sih enggak sih, selama ini saya langsung jalan aja, pokoknya udah sampai tujuan lah gitu. Kejar waktu, ada targetnya ya 3 jam atau 3,5 jam itu harus tembus gitu teman-teman. Kalau dia ya nyantai gitu, karena memang kalau perokok gitu agak susah ya, sebat dulu gitu. Nah ini dia nggak kelihatan di belakang ini, jangan-jangan saya curiga nih. Ada apa ini dia nih? Ini kita ngelewatin tadi Simpang Madu teman-teman. Ini di Simpang Y ya. Ini coba kita tungguin dulu teman tadi, kok belum muncul. Ini kita putar balik lagi teman-teman. Saya tungguin nggak muncul ini, ada apa? Kalau mau sebat dulu sih nggak masalah, takutnya mogok itu. Nah itu dia. Waduh, ngapa? Tuh kan saya bilang juga apa, nggak tahan dia, sebat dulu teman-teman, sebatang dulu ya, isep rokok itu. Jadi kita jalannya agak nyantai aja teman-teman, karena ya kalau kenceng-kenceng nanti dia itu yang ngerokok angin ya, bukan orangnya gitu. Aduh, saya juga heran itu para perokok ini kalau motoran gitu sempat-sempatnya ngerokok gitu ya. Padahal yang banyak yang ngabisin rokoknya itu ya pasti angin ya teman-teman, daripada dianya gitu. Nah ini jalan yang biasanya baik motoran maupun mobil pada kencang di sini teman-teman, karena jalannya lurus ya. Apalagi yang dari arah Simpang Madu menuju ke arah Pendopo sana teman-teman, agak menurun ini teman-teman. Tapi selain jalannya lurus ya, ini perlu dan menurun ini teman-teman, perlu diwaspadai. Di depan sana ada tikungan tajam teman-teman, jadi jangan sampai terlena karena ngebut gitu, nggak bisa ngontrol kendaraannya. Karena habis tikungan situ kalau lewat ya sudah lumayan agak tinggi teman-teman jurangnya itu ya, di bawahnya ada semacam kali kecil gitu teman-teman. Untuk jalannya ini lebih halus hasil cor-corannya teman-teman dibanding yang dari Simpang Madu ke arah Cecar sana ya. Nah ini teman-teman, tikungannya cukup tajam ini, tikungan es ini teman-teman. Nah ini menikung lagi teman-teman. Jadi kalau terlalu kenceng dari arah Cecar ya, terutama dari arah Simpang Madu sana memang jalannya agak menurun. Sama kalau yang dari sini menurunnya ini di sini. Kalau sekarang kita sedang menanjak. Dan di depan sana itu terlihat ada juga menara pandang, sama seperti di Simpang Menara 33 tadi ya. Menara yang digunakan untuk petugas memantau hutan ini teman-teman. Kita masih memimpin konvoy teman-teman, ini artinya kita dikawal ya. Di belakang ini masih Honda
Scoopy ini yang mengawal belakang tempur kita ini teman-teman. Dan ini sampai di ujung dari cor-coran. Ini kita kembali ke aspal teman-teman, mengaspal kembali kita ini memasuki pemukiman desa Semangus. Ini sudah masuk di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali teman-teman. Dan dari Simpang Madu tadi ya, ini udah masuk di wilayah Kabupaten Pali teman-teman. Dan hari ini hari Jumat seperti biasa, melewati desa ini pasti kita akan ketemu dengan pasar Kalangan teman-teman. Pasar yang operasinya itu setiap minggu teman-teman, dan di sini harinya itu hari Jumat operasinya gitu. Nah, ini pasar Kalangannya teman-teman. Biasanya parkirnya itu sampai ke jalan-jalan ya, tapi kayaknya udah diatur ini parkirnya, nggak lagi sampai ke jalan-jalan gitu karena mengganggu aktivitas kendaraan lain yang lewat ya. Tapi biasanya kalau di hari-hari di bulan Ramadan itu teman-teman, ketika buka pasar Kalangannya itu biasanya sampai penuh ya, sampai pengguna jalan yang lain itu biasanya macet lewat situ teman-teman. Tapi ya nggak setiap pasar Kalangan beroperasi ya, kayak ini tadi ya agak sepi ya, atau tertata lah gitu. Ya inilah perkampungan desa Semangus teman-teman. Nah, jembatan yang pertama kali di jalur ini yang dibangun permanen itu ya di sini teman-teman. Ada dua jembatan, jembatan air Semangus 1 dan 2 gitu. Dulunya sama-sama jembatan besi. Dan kalau lewat sini, kalau pas ada kendaraan yang terprosok di antara besinya itu teman-teman, ya otomatis kendaraan lain harus memutar gitu. Kecuali motor ya, biasanya sepeda motor itu masih bisa nyelip-nyelip di samping-sampingnya gitu. Tapi kalau kendaraan roda 4 lain biasanya harus memutar teman-teman, lewat sana ya, lewat Simpang Solar kalau yang mau ke arah ke Pendopo teman-teman. Tapi alhamdulillah ini udah dipermanenkan duluan ini kedua jembatan ini teman-teman. Walaupun kecil ya cukup ini ya, cukup merepotkan kalau sedang ada kendala gitu. Qadarullah itu ada warung teman-teman, warung langganan kami berdua. Biasanya dulu kami, baru inilah kami konvoy, biasanya boncengan. Dulu pernah juga saya upload videonya, saya boncengan sama om di belakang tuh, Om Rengki. Kita biasanya mampir di itu, di warung memori itu, warung yang menjual makanan seperti tekwan dan model itu, makanan khas Palembang. Tapi tadi tutup ya, kita langsung aja ini plus. Nah, di sini di tikungan ini teman-teman, sudah ada penambahan bahu jalan ya itu teman-teman, di sebelah kanan itu dicor itu teman-teman, karena memang agak sempit ya dan sering terjadi kecelakaan sih. Karena memang jalannya di sini antara Semangus sama Penangkap Minyak ini jalannya berkelok-kelok seperti ini teman-teman. Dan di beberapa tempat ini udah dilebarkan itu, penambahan di bahu jalannya itu ya teman-teman. Dicor itu yang sebelah kanan itu teman-teman, bisa lihat dia agak lebar gitu. Biasanya memang agak sempit, tapi memang cuman beberapa ya teman-teman, beberapa titik, nggak sampai seluruhnya gitu dilebarkan seperti ini. Jadi teman-teman juga harus tetap waspada dan hati-hati, apalagi ketika melintas di kawasan hutan ya, atau perkebunannya gitu, kebun yang tikungannya itu nggak terlihat gitu teman-teman. Jadi saran saya sih untuk yang bawa kendaraan roda seluruhnya sih, roda 2 maupun roda 4, kalau ada klaksonnya diklakson aja teman-teman. Jadi ada tahu itu di depannya ada kendaraan yang akan melintas gitu. Nah, banyak yang model selonong boy gini,
Nah ini di depan jembatannya anjlok teman-teman. Saya kemarin bawa Soluna sini gasruk ini karena sudah turun sekali ya jembatannya teman-teman. Saya berharap ini yang dibangun berikutnya teman-teman. Karena kalau hujan itu sampai airnya tinggi itu menggenang di atas jembatan ya teman-teman, karena jembatannya posisinya bukannya naik, itu malah turun ke bawah gitu. Jadi sangat rawan sekali kebanjiran jembatannya gitu teman-teman. Di depan ada percabangan jalan, kita belok ke kiri, itu yang ke kanan ke jalan logging tadi teman-teman, simpang solar. Dan kita ini udah memasukin desa Benakat Minyak teman-teman. Nah di depan kita akan melihat perkembangan lagi progres pembangunan jembatan permanen yang ada di sini teman-teman. Nah ini di depan ini teman-teman jembatan ketiga yang sedang proses pembangunan teman-teman. Dari dua jembatan tadi yang sudah kita lihat progresnya ini, nah ini sama teman-teman, sedang dilakukan pengecoran ya teman-teman, persiapan pengecoran untuk di lantai jembatannya gitu teman-teman. Kita berharap nanti bisa selesai di akhir Desember ini ya teman-teman. Ketiga jembatan tadi yang ada di lintasan jalur ini teman-teman, antara Musirawas dan Pali ini. Itu teman mau isi bensin dulu teman-teman, isi pertamax ya nah ini di mini pom ini teman-teman. Jadi mending ngisi di mini pom seperti itu ya kalau untuk jenis pertamax, nggak ada selisih harga kayaknya teman-teman. Tapi kalau saya ini konsumsinya pertalite biasanya, jadi sebelum pulang itu udah saya full tank, jadi nggak ngisi-ngisi lagi, jadi kan sampai rumah nanti begitu berangkat juga seperti itu, diisi full tank lagi baru jalan pulang gitu. Tapi Om Rengki biasanya dia katanya udah biasa isinya di sini teman-teman, nggak pakai antri ya, dan itu harga ya relatif sama lah gitu dengan harga pertamax di pom bensin besar ya. Dari desa Benakat Minyak kita menuju ke Pendopo ini teman-teman, ketemu sama jalan logging lagi, percabangan jalan ini yang dari kanan itu dari arah simpang solar, jalur logging ya. Ini kita juga bertemu lagi dengan jalur logging, tapi nggak panjang sih. Nanti di simpang itu sana kita sudah masuk lagi ke jalur aspal. Beberapa waktu yang lalu dari simpang pintu sana teman-teman jalannya di aspal ya. Saya pikir akan terus berlanjut aspalnya sampai ke simpang logging menuju ke Benakat Minyak tadi, tapi ternyata enggak sampai sana ya teman-teman, cuman sampai depan ini teman-teman, sampai batas masjid ini ya, masjid di sebelah kiri ini masjid baru teman-teman, ya kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun sudah berdiri. Jalannya di aspal teman-teman, tapi ya itu aspalnya cuma sedikit ya. Jalur logging lanjut ke kanan teman-teman, kita ambilnya yang lurus ke jalan aspal ini ya, menuju ke Pendopo teman-teman. Sama seperti dari Benakat Minyak atau dari Semangus menuju Benakat Minyak tadi teman-teman, jalannya berliku-liku. Di sini juga nanti jalannya banyak yang berbelok-belok.
Nah, ini desa Sungai Baung, teman-teman. Jadi sebelum sampai ke pendopo kita melewatin sebuah desa dulu, teman-teman. Dari jalur logging tadi ya, ini namanya desa Sungai Baung. Nah, ini kita udah mulai masuk di kawasan pendopo, teman-teman. Ini kita sampai di Talang Baru ya, teman-teman. Jadi ada sebelum masuk pendopo ini melewatin Talang Tumpur dan Talang Baru. Nah, ini kita berada di Talang Baru, teman-teman. Sebentar lagi kita berpisah sama Om Rengki karena dia akan menuju ke Komperta ya, masuk Komperta, sedangkan kita lewat dari sebelah kanan keluar dari Komperta. Ya. Oke, yuk. Yuk. Dia ambil belok ke kiri menuju ke Komperta, teman-teman, menuju ke kantor RAM Pertamina, sedangkan saya ambil jalur kanan sini langsung menuju ke Simpang Blimbing. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Prabu Muli. Tapi mungkin videonya saya bagi dua part ya, teman-teman. Untuk dan ini part pertama kita sudahkan sampai di sini saja. Ini kita sudah sampai di pendopo. Insya Allah nanti part keduanya kita lanjut perjalanan dari pendopo ini menuju ke Prabu Muli, dan kita sekarang berjalan sendirian. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di part kedua. Dan dulu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.